Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pemrograman JavaScript. Selamat datang di Programming Ekstrakurikuler. Oke, target kita hari ini atau video kali ini kita akan belajar tentang apa itu JavaScript. Jadi kita akan perkenalan sedikit mengenai JavaScript. Lalu yang kedua, kita akan belajar sedikit mengenai sejarah yang dimiliki oleh JavaScript. Yang ketiga, kenapa sih kita harus memilih JavaScript? Kan bahasa pemrograman yang lain banyak. Kenapa JavaScript? Oke, yang keempat, nanti kita akan mempersiapkan tools-tools apa yang akan kita gunakan nanti. Oke, perkenalkan, nama saya Wawan Setiawan. Saya adalah front-end enthusiast. Dan target kita adalah kalian bisa memahami konsep yang akan saya jabarkan nanti, dan kalian bisa mempersiapkan tools-tools atau hal yang dibutuhkan dalam melakukan coding JavaScript ke depannya. Oke, kita langsung ke materi. Yang pertama ada apa itu JavaScript. Apa ya? JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pada awalnya dikembangkan untuk membuat website menjadi lebih hidup. Awalnya website itu dikembangkan dengan HTML, bahasa HTML, dan juga CSS. Itu hanya tampilannya saja. Nah, JavaScript ini ditambahkan supaya website ini lebih interaktif. Nah, selanjutnya JavaScript ini termasuk ke dalam kategori scripting language. Emangnya apa itu? Nah, ciri-ciri dari bahasa scripting language adalah kodenya tidak perlu dikompilasi agar bisa dijalankan, hanya cukup di interpreter saja. Itu tanda ciri-cirinya ya. Nah, JavaScript ini ya, sedikit sejarahnya, dia itu pertama kali dibuat oleh Brendan Eich, programmer dari Netscape pada tahun 1995. Ada yang sudah lahir pada tahun segitu? Ya. Bahasa ini awalnya diberi nama Mocha, yang kemudian berubah nama menjadi LiveScript. Nah, pada saat itu ada salah satu bahasa yang populer bernama Java. Nah, mungkin bisa dibilang kalau anak zaman sekarang itu nyebutnya pansos. LiveScript ini mengubah namanya menjadi JavaScript. Tapi meskipun namanya mirip, ini nggak ada hubungannya ya sama bahasa pemrograman Java gitu. Nah, pada tahun 2000-an hingga sekarang, JavaScript ini distandarisasi oleh European Computer Manufacturer Association atau ECMA, sehingga sejak saat itu dikenal dengan nama ECMAScript. Tapi banyak juga sih yang masih nyebutnya dengan nama JavaScript, itu nggak masalah gitu kan. Pada tahun 2015 itu sudah ECMAScript 6. Mungkin di tahun 2019 atau 2020 ada ECMAScript 7. Kita nggak tahu. Mungkin kalian cari tahu sendiri dan ketik di komentar. Nah, kenapa sih kita harus memilih JavaScript? Yang pertama adalah JavaScript ini bahasa yang versatile. Maksudnya adalah bahasa JavaScript ini bisa digunakan untuk pemrograman website, dia juga bisa digunakan untuk pemrograman mobile, bisa juga digunakan untuk pemrograman desktop. JavaScript juga bisa loh digunakan untuk program buat game gitu kan. Ini adalah bahasa yang versatile, jadi versatile itu bisa kemana-mana gitu. Yang kedua, JavaScript ini mudah dipelajari bahkan untuk seorang pemula ya. Kayaknya jarang banget ada pemula yang langsung belajarnya ke Java atau PHP atau bahasa yang menggunakan konsep OOP. Nah, kita bisa dengan mudah mempelajari JavaScript. Yang ketiga adalah potensi karir yang bagus. Seorang programmer JavaScript itu sekarang banyak diminati. Tercatat di Jobstreet saja untuk rata-rata gaji seorang front-end developer itu di angka 7,2 juta per bulan. Sedangkan yang back-end itu ada 9, sekian juta per bulan. Ini kan lumayan juga ya sebagai karir yang baik. Lalu apa sih yang harus kita persiapkan? Nah, kita hanya
perlu mempersiapkan VS Code atau Visual Studio Code. Bagaimana cara instalnya? Silahkan disimak di next video. Terima kasih. Dadah.